Pak, ceritanya gimana Pak? Bapak bisa dulu kan latar belakang katanya Muslim, terus udah gitu jadi penerjemah Alkitab tuh gimana ceritanya Pak? Itu jauh sekali Pak. Oh ya, sebelumnya saya perkenalan dulu lah ke teman-teman, mungkin ke audiens yang sedang mendengarkan. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Ilyas Zulkifli. Saya tinggal di Medan, ya. Menikah dengan gadis suku Karo. Jadi saya punya marga Setepu, dan asal orang tua saya adalah dari Aceh. Dan puji Tuhan, alhamdulillah saya sudah mengenal kebenaran dari kitab suci. Dan sekarang saya sebagai penerjemah Alkitab menerjemahkan dari bahasa Ibrani Yunani ke bahasa Indonesia yang mungkin akan bisa membantu pemahaman orang-orang Kristen khususnya yang ada di Indonesia untuk memahami firman Tuhan lebih. Nah, untuk perjalanan saya sendiri menjadi seorang penerjemah Alkitab ya tidak instan. Ya jujur saja butuh waktu lama. Saya mulai mengadakan perbandingan agama itu sejak tahun 2000, dan komitmen untuk mengikut Al-Masih itu di tahun 2004. Jadi mungkin ada sekitar 16 tahun ya Pak ya, saya mengikut Al-Masih, dan semua motivasinya itu dimulai dari mempelajari bahasa asli. Kalau dulu adalah Quran dalam bahasa Arab. Nah, ketika saya berkenalan dengan kitab Taurat dan Injil, saya mulai belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, sampai akhirnya saya dipercayakan untuk bisa menerjemahkan dan mendirikan sebuah yayasan penerjemahan yang nantinya kalau diizinkan, ya bahasa yang dulu adalah insya Allah itu bisa dipergunakan untuk memperkuat, memperdalam syiar agama Kristen di Indonesia. Ya, wow. Mungkin sih perkenalannya. Wow, mantap. Guys, teman-teman kalau lihat di belakangnya Pak Ilyas itu banyak buku guys. Lihat gak guys? Coba Pak Ilyas, itu buku-buku apa aja tuh Pak Ilyas? Kayaknya seru banget itu di belakangnya itu. Memang Pak, tanpa ragu, saya memang suka baca ya. Artinya mulai dari dulu memang saya suka baca. Nah, di belakang ini adalah adalah koleksi buku yang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun. Ya, ada kalau di sebelah sana itu adalah buku akidah yang lama. Ya, jadi meskipun saya sudah menjadi seorang Kristen, namun perbandingan agama masih tetap saya jalankan sampai sekarang. Dan saya tidak bisa tinggalkan fitrahnya saya itu dari keluarga yang taat kepada Islam. Jadi saya masih tetap belajar, jadi literaturnya masih ada. Nah, yang di sebelah sana itu adalah literatur Kristen. Jadi terjemahan Alkitab dari berbagai versi. Sama juga di sebelah sana juga ada terjemah Quran dari berbagai versi. Kalau yang di sebelah tempat Kristen itu ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, dan berbagai bahasa asli. Juga ada terjemahan-terjemahan dari manuskrip kuno, juga saya kumpul di situ. Karena ya itu adalah yang harus kita miliki untuk menjadi seorang penerjemah. Nah, kalau yang di literatur Islamnya ya itu adalah Kutubus Sittah, hadis, dan Quran. Bersama juga mungkin ada tafsir Quran dari berbagai versi, ada As-Sadi, ada Ibnu Katsir, mungkin teman-teman yang lain juga biasa mendengar itu yang populer ya, dan berbagai hadis ya. Mungkin itu saja. Wah, mantap. Itu kayaknya ada hadis Bukhari yang lengkap tuh Pak kayaknya ya. Ya benar, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah itu ada, Nasai itu juga ada. Ya. Oke Pak. Nah, perjalanan Bapak dari Islam ke Kristen itu kan biasanya kalau kayak kemarin Pak Risuli kan dia dapat penglihatan berjumpa dengan Yesus langsung. Kalau Bapak gimana Pak ceritanya Pak? Kalau saya ada kegiatan spiritual begitu gimana? Nggak ada. Jadi sama sekali tidak ada didatangin mimpi atau ada tanda-tanda, tidak.
Semuanya itu dimulai dari minat baca ya. Jadi ya saya pertama karena memang hobi baca, jadi suka melihat dan rasa ingin tahu juga besar. Jadi mulanya itu membaca dulu. Jadi wajar kan seorang Islam itu mendalami kitab sucinya. Ya dimulai dari tahsin Quran, habis itu ke tahfiz Quran dan lanjut ke tahwidz Quran. Nah, kita baca, kita khatam, ya baca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita baca berulang-ulang dan ya sambil karena memang kita belum paham, belum tahu artinya kalau dari bahasa asli, dari bahasa Arab, jadi kita pakai juga membantu, itu adalah terjemah yang sudah ada. Nah sekarang ini kan sudah banyak yang bisa kita dapatkan terjemah di toko-toko buku ya, baik di toko buku nasional maupun di toko buku lokal. Nah, dengan terjemah itu banyak membantu saya memahami arti yang sesungguhnya. Setidaknya itu walaupun tidak 100% kita lihat terjemahan itu tidak bisa valid 100% sesuai dengan bahasa asli karena butuh penyesuaian vocabulary dan juga kosakata dari bahasa aslinya. Hal yang sama juga terjadi dalam penerjemahan Alkitab. Jadi tidak semua teks asli itu bisa diserap ke bahasa tujuan. Bahasa sumber itu masih banyak penyesuaian-penyesuaian. Makanya penerjemahan juga terjemahan juga ada berbagai versi. Bukan hanya terjadi di Alkitab, tapi juga di Quran. Dan itu bisa kita lihat di terjemahan bahasa Inggris ya. Ada versi Pictol, ada Yusuf Ali, ada Sesat, nah itu banyak. Sampai akhirnya saya baca, ketemulah ayat yang di dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 1 ya. Atau apa perlu? Apa? An-Nisa 4 ayat 1. Bentar ya Pak, saya share ya. Oh ya, silakan. Oh, ada juga kah ininya ya? Dari surat An-Nisa? Quran surah 4 An-Nisa ayat 1, Pak. Ayat 1. Oke, gimana Pak? Jadi, nah kan kalau saya ketik aja ya, baca ya gitu. Kalau dalam bahasa aslinya itu kan ya robbakulu mulazi kulakum min nafsi wahidati wa khalaqu minha zauzaha. Nah, saya garis bawahi di situ adalah yang kalau kita terjemahkan di situ adalah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu ya. Ya. Kalau terjemahan apanya kalau kita bisa lihat dari bahasa asli nafsi itu adalah jiwa, jadi wahid itu adalah kita tahu sendiri ya kalau wahid itu biasa kita dengar satu. Nah, jadi Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa dan dari situ juga dia menciptakan pasangannya ya zauzah atau istrinya gitu. Nah, saya langsung bertanya di sini kan kalau dalam terjemah bahasa Indonesia kan sudah dibuat di situ Adam dan Hawa ya. Nah, walaupun di dalam teks aslinya itu tidak ada kata Adam dan Hawa, namun kita bisa tahu misalnya siapa yang satu yang dimaksud itu. Nah, ketika penterjemah Alkitab, penterjemah Quran menggunakan kata Adam, ya saya anggap masih normal, masih wajar karena sekalipun tidak ada dalam teks bahasa Arabnya, ya di dalam Quran kata Adam itu masih bisa kita temukan sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang jadi muncul pertanyaan adalah di kedua, di zauzaha, yaitu pasangannya atau istrinya. Nah, penerjemah Quran menggunakan tanda kurung Hawa. Nah, ini yang muncul di dalam diri saya, dalam teks Arab tidak ada kata Hawa. Nah, kalau dijawab Hawa ini dari mana, pasti ada sumber lain tentunya. Kan tidak mungkin tiba-tiba penerjemah mencaplok kata itu tanpa ada sumber. Tentu ada sumber lain pendukung yang membuat penerjemah dengan yakin membubuhkan kata tanda kurung Hawa ke dalam terjemah bahasa Indonesia. Dan itu juga bisa kita temukan di terjemah dalam bahasa Inggris, dan mungkin dalam bahasa-bahasa yang lain juga menggunakan tanda kurung untuk memberikan identitas
bahwa pasangan Adam itu adalah Hawa. Nah, sepintas memang karena tidak ada kata Hawa, bahkan mungkin kalau dicari pun di searching di terjemaah, ya sepengalaman saya itu tidak ada kata Hawa sebagai istri Adam di dalam teksnya. Nah, ketika ditanya dari mana kata Hawa muncul, nah banyak orang mengatakan ya itu dari hadis, karena keluarga almarhum ayah saya adalah orang yang tergabung di dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam hukum fikih Syafi'i kan ada urutan-urutan yang urutan fikih lah saya bilang ya. Kalau mungkin di Kristen mungkin tidak terbiasa dengan kata gini ya. Dimulai dari Quran yang paling supremasi, paling tinggi, dan setelah itu adalah sunnah atau hadis. Nah, setelah itu ada ijma, itu kesepakatan para sahabat Nabi, dan setelah itu adalah qiyas atau ijtihad. Nah, saya kan melihat dari sisi siapa yang paling tinggi, supremasinya adalah Quran. Nah, kalau kita lihat hadis, itu adalah di bawah dari Quran, dari urutannya. Nah, saya melihat dari situ pada saat itu ya. Artinya saya berpikir berdasarkan pola pikirnya yang seperti sekarang ini yang saya jelaskan bagaimana saya dulu bisa mengenal sampai sekarang. Jadi ibaratnya saya nggak lihat di sunahnya dulu, saya lihat dulu di supremasi paling tingginya di mana. Nah, Quran. Nah, kalau bicara sudah Quran, berarti harus ada teks yang setara dengan Quran yang bisa menjelaskan bahwa kata Hawa ini muncul. Jadi tidak mungkin sesuatu yang lebih rendah menjelaskan sesuatu yang lebih tinggi. Harus yang lebih tinggi yang bisa menjelaskan sesuatu yang lebih rendah. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu. Jadi artinya kitab suci harus bisa menjelaskan kitab suci dirinya sendiri tanpa menggunakan bantuan dari yang lain. Nah, akhirnya saya lihat, saya baca, saya renungkan dan ketemulah bahwa ternyata ada dua kitab besar ya, saya pikir 3 juga ada ya, Taurat, Injil dan Zabur. Tapi saya belum berkenalan dengan Zabur pada saat itu. Saya hanya masih berkenalan dengan Taurat pada saat itu. Nah, kalau kita bisa baca mungkin sebentar ya, di Ali Imran 3 ya, di Ali Imran 3. Bentar ya, Pak. Nah, Ali Imran 3. ya, Quran surat 3 Ali Imran ayat 3. Nah, ya, kan di situ wa anzala Taurata wal Injil. Nah, di situ ada Taurat dan Injil. Nah, jadi loh, berarti ada sumber lain. Nah, gini, jadi ya itu berarti ada sumber yang setara, yang saya anggap pada saat itu adalah setara karena ini adalah sama-sama kitab suci. Ini sama-sama adalah kitabnya Allah. Ini sama-sama dinafaskan oleh Allah, dikasih oleh Allah. Jadi saya pikir loh, ini perlu dibaca gitu. Walaupun mungkin pada saat itu banyak orang mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, muncul rasa ingin tahu saya, oke, kalau Alkitab dipalsukan, tapi saya harus baca dulu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, akhirnya langsung saya baca ya, kalau memang sih ya, teman yang pada saat itu memberikan juga agak ragu-ragu. Saya baca aja, saya minta tolong, minta nanti dikiranya gimana gitu ya. Jadi ya saya paham situasi teman kita itu. Jadi nggak apa-apa, saya perlukan belajar. Tidak ada salahnya saya belajar kitab suci yang lain kan. Sama halnya juga teman-teman dari Islam juga tidak salah untuk belajar kitab suci yang lain. Nah, akhirnya saya baca mulai dari Kejadian pasal 1, saya baca di Kejadian pasal 2. Nah, sampai ketemu di Kejadian pasal 3, itu tepatnya di Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu, Adam itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Wah, saya terkaget. Ya, saya kaget. Wih, ada ya gitu. Kata Hawa rupanya di sini gitu. Di Kejadian 3 ayat 20. Ya. Di Kejadian 3. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Iya, Adam ya. Wa yikraha Adam sem isto Hawa dalam bahasa Ibraninya. Nah, ketika saya lihat, saya kaget. Ada Hawa di sini gitu. Jadi ketika jawabannya adalah dari sunnah, saya bilang, ini kitab yang setara.
Saya anggap ini, pada saat itu saya menganggap bahwa ini adalah kitab yang setara, Taurat, Injil dan Quran. Nah, yang 4 ini kalau misalnya sejajar itu bergantung tertuju kepada masing-masing umat, ya. Nah, saya menganggap, loh, ini dia. Ini yang saya cari, gitu kan. Nah, kata Hawa ada muncul di sini, gitu. Nah, sejak itu mulai muncul mau baca lagi. Saya lanjutkan baca. Nah, sebelumnya juga saya udah baca juga seperti yang sudah saya katakan. Saya kan ya alhamdulillah sempat khatam ya. Jadi di dalam Quran surah 7 Al-A'raf ayat 160, Quran surah 7, Pak. Ya. 7 ayat 160. 160. Iya. Ya, di situ ada ditulis, Mbak. Natayos rotos batan. Ada 12 suku gitu ya, ada 12 suku. Jadi 12 suku itu berbicara tentang Bani Israel. Nah, saya bertanya, yang 12 suku ini siapa-siapa aja namanya gitu. Nah, kita tidak temukan di Quran nama itu, tapi karena saya sebelumnya sudah baca dan lanjut ketemu sebelum habis kitab Kejadian, kitab Taurat itu, saya ketemu, loh, rupanya di sini gitu loh, di dalam Kejadian 49 ayat 28. Di Kejadian 49 ayat 28. Ke-12 suku. Itulah semuanya suku Israel. 12 jumlahnya. Nah, itu di atasnya kan dikasih tahu mulai dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda sampai pada Benyamin. Saya kaget ya kan. Nah, kol este site Israel senem asar gitu kan. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, saya ini dia gitu. Jadi ya saya ingin tahu, makin tambah. Akhirnya ya berarti memang ini adalah suatu jalan yang selalu mungkin didoakan ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, saya pikir ini adalah suatu jalan supaya saya mendapat hidayah menurut saya pada waktu itu. Nah, mulai muncullah rasa ingin tahu dan mulai membandingkan antara kitab suci keluarga saya yang lama dengan yang saya baru baca ini. Tetapi saya tidak puas sampai di terjemah, ya saya mau mengupgrade kemampuan itu untuk bisa belajar dalam bahasa asli. Memang tidak langsung instan, bahwa mungkin sekitar 12 tahun kemudian baru saya punya kesempatan untuk belajar, tapi setidaknya saya sudah mulai menggali lebih dalam. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang unik bagi saya, dan ada miripnya dengan bahasa Ibrani. Ya, sebagai contoh mungkin ya, huruf pertama dalam Ibrani itu adalah alif, ya, huruf pertama dalam bahasa Arab itu adalah alif, ya. Arba juga ada di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Ibrani. Ada juga madrasah, kita dengar ya, madrasah dalam bahasa Ibrani itu adalah midras, ya. Ada miripnya karena memang satu rumpun semitik. Nah, kemiripan ini yang membuat saya lebih banyak terbaca